Siap-siap, kita bakal ngomongin soal teknologi dan otomotif dalam Start Auto Tech Blitz. Dari AM Sangat Jimat 1 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam pendengar Star FM. Apa kabarnya? Tadi sempat kehujanan ya? Sama, saya juga basah ini. Dan di hari ini bertepatan dengan hari Rabu 16 Maret 2022. Ini kita hadir dengan Star Auto Tech Blitz. Dan di studio juga kita sudah menghadirkan tamu spesial untuk Anda. Nanti saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan tamu spesial kita. Dan di hari ini kita akan membahas tentang, temanya adalah kendaraan listrik sebagai masa depan transportasi Indonesia. Anda mempunyai kendaraan listrik? Atau Anda pernah kesetrum listrik? Mungkin yang pernah adalah kesetrum listrik ya. Anda bisa bergabung di 0818621013. Karena malam hari ini Anda bisa nanya-nanya tentang pengalaman beliau. Karena ini narasumber yang akan saya hadirkan untuk Anda ini pengalamannya sudah luar biasa. Nah, langsung kita sapa, ada Mas Wiwin Vegas. Selamat malam Mas Wiwin. Selamat malam Mas Arif. Kabar baik ya Mas Wiwin ya? Alhamdulillah sehat. Sempat kehujanan? Enggak, ini tadi ya? Udah reda baru bisa ke sini. Oke. Dan Mas Wiwin ini merupakan inovator kendaraan listrik. Seperti itu ya. Nah, inovator ini kan luar biasa Mas Wiwin. Berarti kalau dalam pengetahuan saya, berarti Mas Wiwin ini menciptakan sebuah kendaraan listrik seperti itu? Atau seperti apa? Inovator itu kalau menciptakan kendaraan listrik ya enggak ya, karena sebelum saya inovasi sudah ada kendaraan listrik. Okay. Jadi saya menginovasi. Jadi misalnya saya bikin sesuatu yang unik. Jadi yang beda dengan yang pabrikan, beda. Nah, jadi custom gitu Mas. Custom. Itu adalah bocorannya sebentar gitu ya. Istilahnya sekilas bocorannya inovator Mas Wiwin tersebut, biasa disapa Mas Wiwin gitu ya. Iya, Mas. Nah, beliau ini modif, berarti bisa dibilang betul, seperti itu ya. Modif ya. Apalagi kalau berbicara masalah modifikasi ini, Yogyakarta adalah gudangnya orang kreatif. Betul. Yang modif. Banyak banget ya Mas, apalagi yang motor, mobil itu ya. Dan ini Mas Wiwin kebetulan kendaraan listrik. Kendaraannya listrik. Gitu. Nah, sejak kapan sih Mas Wiwin melihat kemudian mempunyai niatan untuk berinovasi di kendaraan listrik ini? Saya fokus di kendaraan listrik ini tahun 2010. 12 tahun ya kalau hitung-hitungan angka. Itu diawali dengan seneng aja Mas, hobi gitu. Saya hobi, seneng dengan sesuatu yang teknologi terbarukan. Kan kendaraan listrik ini kan terbarukan. Waktu itu cuma otopet. Nih saya itu lihat otopet kok pakai baterai bisa jalan. Nah, terus saya modif sedemikian rupa menjadi roda 3, menjadi roda 4, menjadi troli listrik gitu. Bener. Nah, ya awalnya gitu aja Mas. Dan sekarang ada koper juga, koper gitu kan terus teknologi gitu, itu terus mengikuti berkembang. Berarti memang pikiran kreatif gitu ya, ide-ide kreatif itu muncul dari rasa ingin tahunya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ini bisa digawingin ternyata gitu ya. Saya juga di rumah punya kendaraan listrik. Cuma ada ya? sayangnya kecil. Gitu. Pakai remote. Anak. Berarti kan kurang lebihnya kan itu sama, prinsipnya ya? Sama. Di situ ada motor atau dinamo sebagai penggerak, dan dari sumbernya dari baterai. Prinsipnya sama. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini awal-awal membuat kendaraan listrik ini bentuknya seperti apa sih Mas Wiwin? Mungkin bisa dibagikan juga ke pendengar Star FM. Awal 2010 itu saya masih bikin otopet sama sepeda. Karena waktu itu memang untuk mencari spare part itu susah. Waktu itu belum ada. Yang ada kan pabrikan sepeda, terus kayak motor listrik. Nah, saya cuma nyari bekas-bekas itu aja. Jadi bekas sepeda yang sudah rusak, sepeda listrik itu terus dinamonya kita ambil. Nah, ini kita modif,
kita inovasi menjadi kendaraan listrik lagi, tapi yang lain gitu, dengan bentuk yang beda gitu. Oke, saya langsung terpikir ada di rumah itu ada dinamo atau pompa air, itu bisa juga menjadi penggerak ya? Kalau untuk kendaraan listrik khusus sih, beda dengan pompa. Beda ya? Kalau pompa air itu kan sumbernya dari AC ya, dan dia nggak ada torsinya. Itu misalnya asnya atau anunya Anda pegang ditancapin itu nggak muter kalau pompa air atau kipas itu, karena dia nggak ada kekuatannya. Tapi kalau yang motor listrik ini kita nggak kuat tuh, megangi rodanya misalnya throttle-nya diputer atau gasnya itu nggak kuat, karena dia punya torsi. Gitu ya betul. Oh gitu. Bedanya ada bahasa di situ. Istilahnya otomotifnya juga torsinya itu ya. Sering kita dengar di istilah torsinya berapa. Ini pertama kali bentuk sepeda dan otopet. Iya. Gitu ya. Terus meningkat ke waktu itu tahun 2013 ya bikin mobil listrik. Tapi mobil listriknya itu cuma kecil Mas. Jadi hanya untuk area komplek gitu. Jadi bukan yang untuk jalan raya. Iya, tapi dinaiki 2 orang. Jadi dia sudah pakai sistem kemudi, sistem remnya sudah mobil, terus sudah pakai sasisnya iya, mungkin? Bikin semua kita bikin. Bikin kayak misalkan ini kalau ada kereta-kereta seperti itu gitu, atau lebih besar lagi? Enggak, kecil misalnya. Seperti kalau Anda lihat di odong-odong di alun-alun itu. Nah, hampir seperti itu. Untuk 2 orang. Dan itu motornya waktu itu cuma pakai bekas kendaraan listrik, bekas motor listrik, karena memang waktu itu saya kesulitan kalau nyari spare part itu. Belum tahu kemana gitu. Kalau sekarang di online kayaknya banyak sekarang sudah banyak teman-teman di komunitas kendaraan listrik Cosmic itu, dia juga jadi importer, jadi membantu kita. Setiap kita butuh apa, dia bisa mengimporkan. Wih, ternyata. Mohon maaf, ini background dari Mas Wiwin sendiri adalah elektronik atau otomotif, mungkin bisa disampaikan? Kalau saya otomotif. Iya, okay. Untuk elektroniknya saya otodidak, Mas. Jadi memang sendiri. Dari otomotif itu istilahnya sudah ada backgroundnya gitu ya. Iya, betul. Tinggal ini mengubah kalau yang selama ini adalah dari energi yang konvensional itu kemudian menjadi energi listrik gitu ya, yang bersumber dari listrik. Nah, itu dia. Makanya pendengar Star FM, kalau kita itu dianugerahi pikiran itu untuk berpikir, terus berpikir, berinovasi seperti Mas Wiwin ini. Oh iya, mobil kalau misalkan sudah ada yang mobil listrik, motor sudah ada yang motor listrik. Gimana sih biar kita bisa menciptakan ataupun mungkin juga memodifikasi agar lebih mudah untuk bisa kita gunakan, ataupun mungkin dari segi biaya ini akan lebih hemat tapi fungsional. Kalau kita berbicara masalah ini, Mas Wiwin, budget mungkin ya, budget yang diperlukan untuk misalkan kita ingin membuat sepeda listrik gitu. Mungkin alatnya terlebih dahulu yang perlu dipersiapkan. Misalkan ini kita mau istilahnya di rumah ada nih sepeda, kemudian mau dibikin listrik, bisa, gitu. Bisa juga ya, bisa. Kayak gitu ya? Cuma justru biayanya akan lebih mahal daripada beli jadi, Mas Arif. Oh, gitu. Karena sekarang pabrikan kan banyak nih, Mas Arif, macam-macam modelnya. Ada dari produk macam-macam lah. Nah, itu di situ banyak pilihan, mereka murah karena dia sudah mass product. Nah, kalau yang kita buat ini kan custom. Benar. Jadi justru mahal. Makanya kalau ada temen atau ada orang yang ke rumah, dia pengen bikin sepeda listrik, saya tanya fungsinya mau untuk apa. Dia untuk harian, malah aku sarankan untuk beli pabrikan. Karena kasihan, justru mahal kalau misalnya kita beli partnya aja, dinamonya, terus beli baterainya, terus bikin frame-nya, itu akan jatuhnya jadi mahal. Oh gitu. Jadi nanti kalau misalkan ini perlu diedukasi juga gitu ya. Iya, betul. Kalau untuk hobi mungkin betul, itu karena gitu sasaran saya untuk hobi sama untuk mengedukasi. Begitu. Jadi kalau misalkan yang mau praktis dan murah, cenderung malah yang di pasaran itu lebih praktis dan murah itu ya. Praktis. Prinsip kendaraan listrik yang Mas Wiwin istilahnya bangun dengan yang beredar di pasaran yang sudah bermerek-merek itu juga sama ya? Sama.
Malah kita bisa bikin, misalnya nih Mas Arif, aku pengen punya motor listrik tapi kenceng, kecepatannya sama dengan motor yang ada. Justru kita bisa buat. Tapi kalau pabrikan kan sudah terpatok di situ, misalnya maksimal speed cuma 60 km per jam. Kita bisa bikin sampai 100. Tapi ya konstruksinya pasti biayanya akan lebih besar daripada aslinya kalau kita beli gitu. Kalau baterainya segala macam itu juga termasuk dari teman-teman tadi komunitas. Iya, kita komunitas Cosmic itu teman-teman sudah ada yang bisa merakit baterai. Walaupun komponennya itu masih impor, tapi mereka sudah bisa merakit. Jadi sekarang semua dipermudah, Mas. Sudah bisa. Kita mau bikin baterai yang berapa gedenya, jarak tempuhnya mau berapa kilometer, itu sudah bisa. Nah, ini saya sempat melihat foto Anda ini ya, Mas Wiwin ya. Ada seperti di sebelahnya sepeda motor Harley gitu ya, kayak model Harley ya, gitu ya. Kayak Harley nah, ya. Tapi itu sepeda sebenarnya. Itu sebenarnya sepeda, Mas. Karena itu ada goesnya kan. Jadi memang saya udah cerita sama Mas Arif, saya tuh pengen sesuatu lain daripada yang lain, tapi sasarannya anak muda gitu, Mas. Kan kadang anak-anak muda kita ini yang masih SMA itu kan belum waktunya nih dia mengendarai motor karena kan belum punya SIM. Nah, tapi kalau dia suruh pakai sepeda yang modelnya pabrikan itu kadang nggak mau. Ada banyak yang. Nah, saya ada solusi. Kita bisa custom dengan sesuai yang Anda inginkan. Bentuk Harley, bentuk apa, tapi listrik, dan kecepatannya juga bisa dibatasi. Gitu. Ada limiternya gitu ya. Ya, betul. Ini bagi Anda pendengar Star FM yang ingin tahu banyak mengenai kendaraan listrik terutama secara keseluruhan gitu ya, bersama Mas Wiwin Anda bisa bergabung. Kalau Mas Wiwin ini memang sudah kurang lebih 12 tahun berkecimpung di kendaraan listrik, baik itu roda 2, roda 3, roda 4 juga. Iya, roda 3 itu termasuk ini, Mas, becak listrik. Nah, ini kabar-kabarnya dulu kan di Yogyakarta akan direncanakan becak listrik seperti itu juga ya. Iya, saya juga dengar untuk solusi bentor itu akan ada becak listrik. Tapi saya juga belum tahu kapan mau direalisasi. Tapi kita udah bikin prototipe, contohnya sudah. Termasuk Mas Wiwin yang terlibat di situ membuat prototipe atau seperti apa gitu? Atau secara panggilan hati membikin sendiri gitu? Tahun 2013 saya panggilan hati bikin jadi becak yang sudah ada itu kita konversi listrik. Jadi untuk meringankan penarik becak. Apalagi kan penarik becak ini banyak yang sudah sepuh-sepuh, Mas, sudah tua. Betul. Nah, kalau dengan becak listrik ini dia akan ringan, jadi bisa narik berulang-ulang. Dia tidak capek karena dibantu dengan dinamo. Terus yang kedua bisa meningkatkan pendapatan mereka, karena kalau tanpa listrik itu dia hanya 2 kali udah nggak kuat. Tapi dengan listrik gitu ini dia bisa berulang-ulang. Terus yang ketiga juga bisa memanusiakan manusia. Memang saya dulu saat bikin pertama becak listrik itu berharap sekali ini akan bisa untuk contoh, bisa untuk prototipe untuk menggantikan bentor gitu. Nah, kalau yang sudah dibikin ini ya sama Mas Wiwin ini, dari ketahanan jarak tempuhnya mungkin bisa berapa kilometer sih Mas Wiwin dari kendaraan yang Mas Wiwin modifikasi ini? Bisa 40 kilo sekali dicas. Sekali cas 40 kilo. Berarti kalau lama ngecasnya 2 jam. 2 jam. Cepet juga ya. Iya, betul. Istilahnya kalau misalkan saya kerja dari rumah 30 kilo gitu ya, ngecas di rumah. Ya, terus penuh, berangkat ke sini, di sini cas lagi. Pulang sudah bisa dipakai lagi gitu ya. Betul. Dan sekarang dengan berkembangnya teknologi, besok itu kendaraan listrik, Mas Arif kalau beli motor listrik itu nggak perlu ngecas. Tinggal ganti baterai. Besok itu akan ada baterai swap di beberapa titik, misalnya di Indomaret atau di mana. Seperti kalau kita beli gas melon. Mas, lalu kan kalau beli gas kan nggak perlu kita harus ke Pertamina atau pengisian gas nih. Diisi gas, tapi nggak cukup ganti tuker yang isi gitu tukar. Ya? Nah, besok gitu, Mas. Berarti besok akan ada istilahnya yang
menyediakan baterainya itu bentuknya sama gitu sama. ya, sehingga plug and play gitu, bisa dibilang gitu ya. Dan hanya hitungan menit kita ganti udah bisa jalan lagi. Ini kalau memang benar-benar segera terrealisasi akan sangat menarik sekali Mas Wiwin ya. Dan mengurangi polusi. Yap. Tapi kan sekarang kan juga di pikiran masyarakat gitu ya, terutama kayak misalkan saya. Kalau saya pernah melihat review kendaraan listrik gitu misalkan, wah iki yo larang bro, gitu kan, ya kan untuk startnya kan mahal banget. Nah ini menghadapi tantangan seperti itu gimana Mas Wiwin? Memang image-nya sekarang masyarakat itu masih mahal, itu satu. Terus yang kedua mereka bingung kalau kehabisan di jalan bagaimana. Nah kita ini sekarang terus saya itu mengedukasi ke masyarakat, memperkenalkan kendaraan listrik. Ini lebih hemat. Dan besok kedepannya itu stasiun charging itu ada di mana-mana, karena setiap kantor PLN sekarang sudah menyediakan. Apalagi becak listrik itu kan kalau dia mangkal di hotel, pasti hotel itu menyediakan colokan. Jadi kan untuk penarik becak nggak perlu bingung ngecas di mana. Karena nanti di mana-mana sudah ada stasiun charging. Terus besok ke depan juga ada setiap pom bensin itu juga sudah pasti ada stasiun charging. Gitu ya. Kalau misalkan konsepnya itu sudah jalan, ini memang akan sangat keren sekali gitu ya. Di Jakarta sudah itu hampir menyeluruh. Terus Semarang juga, gitu ya, betul. Di Semarang juga sudah. Nah ini insya Allah nanti Jogja ini juga harapan saya bisa terus mengembangkan itu untuk stasiun charging itu. Karena kalau misalkan kita lihat di lapangan gitu ya, sudah ada bahkan ya aplikasi online atau taksi online ini ya yang menggunakan kendaraan listrik gitu ya. Grab itu ya. Betul. Dan itu kayaknya juga nggak ada masalah ya. Dia jalan terus ya. Lancar saja gitu. Betul. Saya lihat itu kendaraannya kayaknya simple, kecil gitu ya. Buat boncengan 2 orang itu plus 1 anak itu, masih mampu ya. Masih juga lancar gitu ya. Betul. Oke, kita ingatkan untuk Anda pendengar Star FM untuk bisa bergabung di malam hari ini di acara kita bersama Mas Wiwin ya, Star Autotech Village. Anda bisa bergabung di 0818621013. Sekali lagi di 0818621013. Kita berbicara mengenai tentang kendaraan listrik. Mas Wiwin adalah modifikator gitu ya. Modifikator yang bergerak di kendaraan listrik. Sepeda iya, roda 3 iya, roda 4 iya. Siapa tahu Anda juga ingin pesen sama Mas Wiwin ini, butuhmu seperti apa toh? Tak gawe, mungkin bisa seperti itu kalimatnya ya Mas Wiwin ya. Nah, Anda bisa bergabung di malam hari ini di 0818621013. Kalau selama ini yang sudah dibikin lah sama Mas Wiwin itu, sudah kalau dihitung sudah ada berapa nih Mas Wiwin? Mulai dari sepeda sampai semuanya sepeda gitu ya? Gede itu ya. Kalau 40 adalah Mas. Kita 40 unit ya. Iya, betul Mas. Dan kalau misalkan ini, mohon maaf kita berbicara angka nih Mas Wiwin ya. Yang termurah berapa dan yang termahal berapa gitu? Yang termurah 10 juta. 10 juta. Yang saat kemarin kita sempat kirim ke beberapa ini customer itu, yang paling mahal ya 45 jutaan. 45 jutaan. Iya, itu motor listrik ya. Iya. Itu bentuknya sudah motor gitu ya. Iya, betul. Siapkan saja uang segitu kalau misalkan Anda ingin berbeda dengan yang lain gitu ya, karena ini bukan pabrikan. Kalau pabrikan kan mesti ada mass produksinya gitu ya. Nah, ini kan karya custom. Anak bangsa. Nah, custom bisa nanti mungkin joknya batik ataupun apanya batik gitu ya. Iya, betul sekali Mas Ari. Oke, 0818621013. Kita akan menyapa dulu yang sudah bergabung di malam hari ini. Tapi kita break dulu ini. Sudah nanti kita akan berbincang-bincang lagi bersama Mas Wiwin setelah yang berikut ini. Masih dari AM Sangat 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound.
Kita masih di Star Auto Tech Blitz dan malam hari ini kita bersama Mas Wiwin. Beliau adalah inovator gitu ya, kendaraan listrik. Tadi kita sudah ngomong-ngomong bahwa beliau membuat sepeda listrik, kemudian motor motor listrik, mobil listrik, semuanya yang berbau-bau listrik seperti itu ya. Iya, bau listrik. Betul. Dan memang zaman sekarang ini dari pemerintah sendiri juga sedang menggencarkan seperti itu, menggalakkan gitu ya lebih tepatnya. Karena kalau tidak salah juga di biaya ada keringanan pajak juga kalau kita berbicara di kota besar seperti Jakarta gitu ya. Ada keringanan pajak ganjil genap, misalkan ada bebas tidak kena ganjil genap gitu kan. Dan kalau ada diskon berapa persen untuk pembayaran listrik yang di rumah ada kendaraan listrik, khususnya mobil listrik. Itu yang saya dengar gitu. Dan itu berarti juga angin segar bagi pengguna kendaraan listrik sebenarnya gitu ya. Nah ini cuman kalau saya melihat di media itu, saya pernah baca itu memang yang pabrikan itu harganya dalam tanda kutip tidak murah gitu ya, dalam tanda kutip tidak murah. Yang apa ini? Motor atau sepeda? Yang mobil. Oh iya, betul. Masih di atas 300 juta. 300 juta istilahnya. Tapi mungkin bagi seorang yang ada dana sekitar 300-an juta, mungkin ada opsi seperti ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Betul, listrik atau konvensional, ternyata keuntungannya seperti ini. Nah, kita berbicara masalah kendaraan listrik ini, keuntungannya sih seperti apa, Mas Wiwin? Ini karena Anda adalah pelaku, jadi kan merasakan juga, istilahnya memakai juga gitu kan, dibandingkan dengan kendaraan konvensional ini, Mas Wiwin. Jauh lebih hemat. Misalnya saya beraktivitas nih setiap hari, jarak berapa kilo gitu, saya harus beli bensin. Tapi dengan kendaraan listrik itu kita jauh lebih murah. Ngecas itu sebulan itu hanya nambah 5.000 gitu. Yang terus misalkan tadinya tagihan 100.000 gitu ya, itu hanya 105.000 jadinya. Padahal kita sebulan pakai ini. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga menghemat kantong untuk biaya servis, karena kendaraan listrik nggak ada tune up berkala. Beda dengan mobil atau motor konvensional, dia masih butuh tune up, ganti oli, macam-macam gitu. Kalau ini enggak, tidak ada perawatan terhadap dinamonya sendiri ataupun mungkin mesinnya kendaraan listrik ini seperti apa ini? Mungkin kan untuk perawatannya jauh lebih panjang, jadi hampir dikatakan nggak ada. Paling 8 bulan sekali hanya ngecek dinamonya. Kalau yang berkala itu hanya baterai. Dan baterainya pun tidak setiap bulan dicek. Selama dia penggunaannya benar, ngecasnya benar, umurnya bisa sampai 3 tahun. Dari si baterai itu ya. Paling perawatan sama sih dengan motor lain, misalnya kampas rem. Itu kan biasa karena pemakaian. Gitu. Nah, ini kalau Anda penasaran dengan kendaraan listrik, ya terutama yang dibikin sama Mas Wiwin gitu ya, baik itu motor, mobil maupun juga sepeda, Anda bisa bergabung di 0818621013. Ini seperti tadi yang saya sampaikan, Mas Wiwin, ada beberapa penanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Salah satunya ada dari Purworejo ini. Wah, Purworejo, selamat malam Purworejo. Dari Ibu Tri di Purworejo. Kalau kendaraan listrik ini sudah menggurita di Indonesia, polusi memang berkurang, tapi tentu ini investor asing yang untung karena mungkin ada suku cadang yang dikirim dari luar negeri. Benarkah? Maaf kalau pernyataan saya ini nggak nyambung. Nah, ini menanggapi misalkan ada anggapan-anggapan seperti itu di masyarakat, seperti apa, Mas Wiwin? Ya memang benar, Ibu itu benar, karena memang faktanya sekarang sepeda listrik aja kita masih dari Cina. Jadi saat ini semakin banyak sepeda listrik juga produk luar. Bukan produk lokal itu ya. Bukan, iya. Dan itu faktanya gitu, masih produk luar. Kalau punya saya ini kan hanya orang yang hobi, seneng 1-2, tapi kan saya nggak mungkin bisa memproduksi massal kan, udah nggak mungkin gitu. Jadi itu adalah
hal yang benar gitu benar, ya. ada benarnya juga. Gitu iya, ya. betul. Nah, ini tinggal nanti mungkin pemerintah memberikan kesempatan bagi produsen-produsen lokal gitu ya, bagi generasi-generasi muda. Ini tapi nah itu kebijakan lebih jauh lagi saya kurang tahu gitu ya. Iya, betul. Tapi yang jelas ini menarik kalau berbicara masalah kendaraan listrik, karena mungkin ya itu tadi tidak menggunakan bensin atau bahan bakar seperti itu tadi, lebih hemat ya. Lebih hemat. Dari segi maintenance-nya, ya maintenance misalkan perawatan rem ya, itu baik motor maupun baik yang konvensional maupun listrik semua perawatan. Tapi kalau ganti oli enggak gitu ya. Perlu. Terus servis berkala juga enggak perlu. Jadi selisihnya itu. Walaupun mungkin bagi sebagian orang kalau mau beli kendaraan listrik agak berpikir karena di harga. Kalau mungkin seperti di pasaran kan ada gesit kalau tidak salah. Iya, ada motor listrik gesit itu gitu ya. Itu harga di pasaran sekitar berapa itu ya Mas Win? Saya kurang tahu pastinya, tapi kemarin temen itu saya nanya itu sekitar 25-an juta, Mas. Sekitar 25-an juta. Ya, tapi pastinya saya kurang tahu karena saya juga nggak punya yang gesit. Ini kalau misalkan terus kita berbicara dengan kita sebut saja merek yang dari Honda, Yamaha atau apa yang 150 cc masih cenderung lebih murah ya. Iya, betul. Karena kan yang kayak Vario misalkan itu yang 150 cc bisa hampir 30 sekian. Hampir 30. Nah, dan itu segitu ya. Masih perlu tune up berkala. Kalau ini sudah enggak. Ya. Terus yang kedua, besok itu Yamaha Honda juga sudah akan beralih ke listrik, Mas, karena sudah ada prototipe yang mereka keluarkan. Sudah bersiap-siap. Iya, betul. Luar biasa. Berarti sebentar lagi mungkin kita akan lebih familiar, lebih banyak menemui kendaraan-kendaraan listrik di jalan. Kalau selama ini hanya mungkin di Jogja ojek online saja masih yang pakai gitu ya, dan yang mungkin bisa kita lihat hanya satu merek saja. Tapi mungkin beberapa saat lagi akan banyak merek gitu ya yang ada di pasaran. Nanti kedepannya kayak handphone, Mas. Dulu handphone itu kan belum memasyarakat. Yes. Orang itu ada yang ngapain pakai handphone. Tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan, dan nanti kendaraan listrik itu akan menjadi kebutuhan. Orang mau tidak mau harus punya, karena nanti entah berapa tahun ke depan BBM itu udah nggak ada, pom bensin itu sudah sedikit. Adanya cuma stasiun charging untuk kendaraan listrik. Oke. Ini besok ini pekerjaan dari PLN makin berat ini kalau ada sampai mati listrik langsung banyak yang komplain ini nggak bisa kemana-mana. Bukan hanya tidak bisa browsing, tidak bisa internet, tapi nggak bisa kemana-mana. Karena besok juga nggak mungkin akan misalnya nih listrik mati nggak bisa ngecas, tinggal ganti baterai, Mas. Besok. Ganti baterai. Iya, swap baterai. Jadi tetap jalan kendaraan itu. Tapi kan tetap waktu itu kan tetap butuh dicas gitu kan baterai yang itu kan. Betul. Ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Tri yang ada di Purworejo. Punya kendaraan listrik, Bu Tri? Mau pinjam sini. Kemudian, nah ini tadi sempat disinggung juga sama Mas Wiwin kalau ternyata penambahan tagihan listriknya hanya nambah Rp5.000 sebulannya. Betul. Itu padahal untuk tambahan ngecas satu sepeda motor listrik. Iya, motor listrik. Malah lebih gede dari sepeda. Oke. Nah, ini ada juga yang sudah bergabung di malam hari ini. Wah, ini langsung tahu Mas Wiwin becanya warna biru, Mas Wiwin. Oh iya. Wah. Ada, tapi kan itu yang pertama warna biru, betul. Kemudian bener itu Tante ya. Jadi itu adalah motornya Mas Wiwin. Nih yang model custom Harley. Banyak juga gede banget kayak gitu juga jalan lancar jaya ya itu ya Mas Wiwin ya. Iya betul, karena dibantu dengan dinamo tadi dengan motor jadi ringan. Yap. Ini dari Tante Rensi Mas Wiwin. Tante Rensi. Yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Oh ya Tante Rensi, selamat malam. Ini tentang casnya sampai berapa ya? Oh ya, jika harga motor sekitar 10 juta terjangkau lah. Dan setuju adanya becak listrik. Nah ini termasuk pernyataan dari Tante Rensi. Tadi menyinggung yang
Jogja katanya dulu pernah akan tadi gitu ya. Kita sempat menyinggung juga gitu ya. Betul. Nah, ini meskipun juga kita tadi sudah membahas, mungkin bisa disampaikan ini ngecasnya kalau misalkan kendaraan yang dicas berarti ini motor yang ini model Harley ini Mas Win. Yang di rumah atau yang model yang ini. Di rumah itu dulu ada mobil listrik sama itu sepeda yang model Harley, juga ada motor listrik. Oke. Jadi itu hanya menambah bebannya Rp5.000 selama sebulan gitu. Iya, betul. Padahal saya ngecasnya itu 3 hari sekali. 3 hari sekali ngecas gitu ya. Oke. Jadi hitungannya masih hemat gitu. Kalau pesan 10 juta itu yang model seperti apa Mas Win? Sepeda. Jadi modalnya masih sepeda, rodanya juga roda sepeda. Jadi bukan roda motor. Tapi baterainya sudah litium. Litium kan lebih ringan. Terus bisa dicas sewaktu-waktu. Kalau yang masih pakai aki kering, dia harus nunggu kira-kira hampir habis 20% baru boleh dicas. Kalau nggak dicas ya nanti cepet rusak, cepet gelembung itu baterainya. Nah, itu Tante kalau mau pesan sama Mas Win bisa. Nanti kita bagi deh nomornya. Atau mungkin ini kan Tante Rensi sudah browsing ini tuh di di itu ada fotonya Mas Win pakai kacamata juga itu. Ya. Terus juga ada Mbak Indah. Nah, ini Mbak Indah juga yang sudah bergabung di malam hari ini. Ini perempuan semua ini ya. Ternyata yang mungkin lebih perhatian terhadap polusi ya. Dibandingkan laki-laki. Mungkin kan laki-laki sukanya war gitu apalagi knalpot brong gitu ya Mas Arif. Iya benar. Nah, ini Mbak Indah, terima kasih sudah bergabung. Kalau untuk membuat satu unit kendaraan listrik, sepeda listrik, itu membutuhkan waktu berapa lama Mas Win? Terima kasih. Kalau kendaraan listrik yang custom itu berarti kan kita rancang bangun dari awal ya. Bikin frame-nya dari awal. Itu butuh waktu 1 bulan. 1 bulan jadi minim ya. Dengan spare part sudah ada semua ya. Misalnya motor sudah ada, baterai sudah ada. Itu sebulan. Termasuk cepet ya. Istilahnya kan Mas Win paling mengerjakan berapa orang itu? 2 orang, kadang 3 orang dibantu. 3 orang. Wah, itu termasuk juga lumayan cepet. Tapi karena mungkin ini custom ya, jadi kan handmade, benar-benar handmade gitu ya. Yang bukan handmade adalah dinamo atau mesinnya sama akinya kita masih itu tadi gitu ya. Impor. Jadi ini bentuknya mau dibikin sesuka hati boleh nih. Kayak punyanya Mas Win itu tadi model Harley gitu ya. 1 bulan sudah bisa jadi 1 unit sepeda motor listrik gitu ya. Kalau Mas Arif pernah nggak naik becak listrik? Belum. Nah, sekarang ada becak listrik karya saya itu ada di Bandara Jaya. Itu di area Malioboro, Jogja, Pak ya. Nah, itu ada di sana. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba becak listrik bisa ke sana, ke Bandara Jaya. Itu adalah bentuknya seperti yang dikirimkan pendengar kita, ada Tante Rensi tadi itu. Ya bentuknya seperti becak yang sudah ada. Jadi kita tidak merubah bentuk karena becak itu merupakan ikon wisata Jogja. Jadi becak Jogja seperti itu. Jadi kita nggak merubah bentuk becak. Cuman ini berpenggerak listrik gitu. Betul ya. Ini pengeremannya juga lebih bagus ini ya, cakram ya. Iya. Jadi di samping kita rubah jadi becak listrik, sistem remnya kita rubah cakram dengan hidrolis dan menggunakan rem motor. Jadi biar bisa mendapatkan pengereman yang sempurna. Kalau dari bannya ini masih tetap sama gitu ya? Iya, karena dari ketentuan di sub itu untuk becak tidak boleh merubah roda motor, tidak boleh. Jadi dengan becak yang ada, dengan roda becak yang ada, tapi kita konversi menjadi listrik, kecepatannya juga dibatasi hanya maksimal 20 km per jam. Nah itu dia, jadi kan safe gitu ya. Meskipun tadi bannya juga dalam tanda kutip ban kecil gitu ya, tipis gitu ya. Betul. Mantap ini. Nabung ini biar bisa punya kayak gini. Kalau becak ini berarti harus
mempunyai becak dulu baru motornya ya. Berarti lebih mahal ini ya, bisa jadi ya Mas. Iya betul. Yang becak ini ya. Satu becak itu ya sekitar 27 jutaan lah. Wow. Itu. Tapi sudah dengan baterai lithium ya. Sudah, istilahnya kan baterainya sudah plus karena becaknya tadi itu juga ya. Kalau ini mungkin hanya nambahin sedikit ya karena bentuknya sudah ada ya. Jadi kita nggak merubah bentuk. Ya, dan paling kita modif seperti rem. Karena kalau rem kan nggak masalah ini. Karena untuk mendapatkan pengereman yang sempurna kita rubah cakram. Kalau yang lainnya aksesoris nggak masalah sih Mas, kayak lampu. Ada ratingnya juga. Iya, kita kasih sen. Karena kita juga ingin penarik becak itu kita edukasi untuk berkendara yang benar. Misalnya kalau belok ya dia harus ngesen dulu. 10 meter sebelum belok dia harus menggunakan sen. Jadi nggak asal belok sambil tangannya ngeplang gitu. Nah, jadi harapan saya gitu Mas. Jadi tidak melawan arah. Kalau yang sekarang ada itu bahkan mereka sudah bermotor pun gitu ya. Becak yang sudah bermotor pun masih lawan arah. Ya, kalau misalkan di kayu mungkin agak termaafkan sedikit karena kasihan gitu ya. Tapi kalau sudah pakai becak motor pun masih lawan arah itu kan ya ayo mbak mubeng ya apa-apa wong wis ana motore gitu kan. Iya, saya juga prihatin itu lihat itu Mas Arif. Nah, ini kalau misalkan juga sudah kembali benar-benar diterapkan di Yogyakarta, mungkin menjadi salah satu hal yang menarik untuk menikmati wisata di Yogyakarta. Keren banget Mas. Karena gimana? Alat transportasi yang masih tradisional, tapi dengan teknologi terbarukan. Kalau itu berseliweran di Tugu Malioboro, semua becak listrik tanpa motor, ini kan kota Jogja bisa jadi percontohan. Benar. Bisa percontohan dan bisa mendunia nih. Salah satu yang masih menggunakan transportasi tradisional, tapi ada sentuhannya modernnya dan memanusiakan manusia. Orang masake banget. Betul. Wah, nanti si kile budi itu kan ya memang sehat sih, benar sehat. Tapi kan istilahnya juga kan kadang-kadang ada tanjakan sedikit gitu. Saya pernah naik becak itu. Kadang orangnya turun Mas, dorong dari belakang. Gitu ya. Tapi kalau dengan listrik dia nggak perlu dorong. Tetap kuat gitu Tetap kuat dengan nanjak ya 20 derajat itu masih kuat. 20 derajat. Yes. Menarik ini. Terus ada juga yang sudah bergabung di ini baru laki-laki nih Mas Anto ini. Nah, tadi bilang yang bentuk Harley itu. Nah, yang bentuk Harley itu sampai menghabiskan uang berapa dari Mas Anto di Bantul? Mas Anto. Tadi kan di-share sama pendengar kita tadi sempat ngomong yang model Harley. Itu yang sepeda ya? Sepeda itu tapi kayak Harley gitu. Itu saya beri nama Silikit. Silikit itu sepeda listrik gede. Iya, kalau Moge itu kan motor gede ya. Nah, itu Silikit itu saya habis sekitar 30 juta. Karena dengan ban yang lebar, terus frame-nya dari besi stainless. Jadi nggak perlu dicat. Jadi ini bentuknya memang juga garang gitu ya, tapi sepeda listrik tapi garang gitu. Masih ada goesnya, ada unsur olahraganya juga. Nah, kalau goes yang diterapkan di sini apakah juga itu sekaligus untuk ngecas si baterai itu? Enggak, belum bisa Mas. Jadi itu goes itu hanya untuk olahraga kaki aja. Jadi kita tetap ada olahraga, tapi tetap yang menggerakkan adalah motor listrik itu. Kalau tidak salah kan ada yang pada saat kendaraan mengerem itu akan ikut membantu ngecas kalau tidak salah ya. Tapi itu hanya berapa persen ya. Dan itu kalau mobil, karena mobil kan bebannya berat. Tapi kalau sepeda ya sampai saat ini belum bisa. Ini kalau misalkan ngecasnya pakai di goes gitu kan nanti tambah daya gitu, tadinya satu strip jadi 2 strip kan ya lumayan gitu ya. Kedepannya mungkin akan ke situ ya. Tapi saat ini saya belum bisa menerapkan itu. Nah, ini dengan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia, di Yogyakarta ini, tanggapan dari Mas Wiwin seperti apa sih? Semakin banyak gitu ya. Semakin banyak di pasaran, ada impor. Saya malah seneng karena di sini
orang itu mulai tertarik dengan kendaraan, minimal sepeda lah. Sekarang saya lihat di kampung-kampung, di komplek-komplek itu, Mas. Mereka sudah punya mobil, punya motor, tapi tetap ada sepeda listrik walaupun itu pabrikan. Minimal satu rumah ada. Nih, jadi ibu-ibu yang sudah sepuh, ini kan kadang nggak kuat nih, Mas. Kalau mau ke warung, kalau goes, nah dengan sepeda listrik ini akan terbantukan. Jadi dia tidak terlalu berat saat goes. Betul. Apalagi sepeda listrik ini sekarang sudah pakai pedal assist. Pedal assist itu sensornya di pedal. Jadi ketika digoes tanpa diputer throttle-nya atau gasnya itu, dia dinamonya akan bekerja. Jadi sudah pakai sensor pedal. Jadi istilahnya genjotnya nggak perlu perjuangan, nggak perlu dengan tenaga yang ekstra. Asal muter aja. Asal muter. Jadi seperti didorong dari belakang, Mas. Ini ringan banget. Nah, itu dia. Harapannya, Mas, ini berkaitan dengan kendaraan listrik yang ada di Indonesia ini seperti apa? Harapan saya dipermudah untuk ini pengecasan. Jadi saya harap pemerintah khususnya PLN Pertamina itu segera membuat beberapa titik pengisian. Karena dengan pengisian itu masyarakat akan tenang, akan tidak khawatir kalau saya kehabisan di jalan. Terus seperti misalnya saya atau teman-teman yang punya bengkel kendaraan listrik ini, kalau bisa ya dibantu disupport. Karena kalau orang punya motor listrik tidak ada bengkelnya, dia juga khawatir, Mas. Tapi kalau dia tahu di sana ada yang bisa betulin, itu minimal dia kan tenang beli itu. Jadi tidak beli terus rusak, nggak dipakai, dibuang, nggak. Karena ada satu bengkel yang bisa betulin. Nah, ini bagi orang yang mungkin ragu-ragunya bukan karena dana, bukan karena keuangan, tapi ragu-ragunya seperti yang tadi Mas Wiwin sampaikan. Oh iya, nanti narus saja terus piye. Gitu. Nah, itu apa hanya jadi besi tua kan gitu. Ya, nah, ini seperti apa sih, Mas Wiwin, biasanya kerusakan yang dialami, baik itu yang pabrikan maupun juga yang custom gitu, Mas Wiwin? Kebanyakan baterai, terus controller, karena kendaraan listrik kan ada motor, ada controller, ada baterai. Nah, kebanyakan yang rusak itu controller. Dan itu spare partnya mudah dicari. Sekarang sudah banyak di pasaran, bahkan sekarang online aja. Kita ketik tipenya keluar. Sudah ada. Cuma kadang masangnya kan tidak semua orang bisa. Bener. Karena banyak banget tuh kabelnya. Nah, bisa kita bantu bawa ke tempat kita. Nah, ini kalau Mas Win, misalkan ada orang yang rumahnya agak jauh nih, gitu kan, Mas Win disuruh minta bantuin kayak gitu bisa juga, Mas Win? Kemarin ada customer itu rumahnya di Bantul. Gak mungkin dia motornya mau dibawa ke rumah karena jauh kondisinya. Dan dia ibu-ibu, karena kalau membawa ke rumah saya harus ngeluarin uang pakai pickup. Terus saya diminta datang, ya kita datang, kita betulin. Bersedia juga gitu. Iya, bisa. Nah, ini mungkin bisa di-share juga ini kalau misalkan berkenan untuk dihubungi, nanti nomor yang bisa dihubungi Mas Win bisa disampaikan ke pendengar kita. Iya, malah kemarin yang terakhir itu kita ke Prambanan, Mas. Iya, ada salah satu hotel dia yang menggunakan kendaraan listrik. Nah, itu ada trouble, terus kita betulin. Nah, ini melalui media sosial mereka taunya atau seperti apa, Mas Win? Iya. Jadi memang saya selama ini cuma lewat media sosial. Jadi dia ketik kendaraan listrik atau servis kendaraan listrik itu muncul. Kebetulan bengkel kami namanya Mobil Ijo. Mobil Ijo. Mobil Ijo disambung gitu. Mobil Ijo. Iya. Kita ada Instagramnya juga, Mobil Ijo Jogja. Itu di Instagram ada. Jadi bisa nanti lihat. Nomor yang bisa dihubungi ada juga di situ. Ada ya. Kalau nomor saya 081 22 66 9090. Bisa diulangi lagi nanti, mungkin bagi pendengar yang ingin mencatatnya bisa dicatat ini nomornya Mas Win. Siapa tahu ada hal-hal tentang perlistrikan kendaraan listrik gitu ya. Jadi kita di situ juga bisa buka diskusi atau sharing gitu. Bisa diulangi lagi di nomor 081 2266 9090. Hampir 1 jam loh Mas Win kita ngobrol-ngobrol. Nggak terasa ya Mas Ray.
Padahal kan kalau kita berbicara masalah teknologi seperti ini, nggak ada habisnya sebagai orang awam saya, waduh, ternyata kok ngene ya, banyak yang belum tahu. Sebenarnya saya masih pengen nanya-nanya banyak bersama Mas Wiwin ini, tapi karena memang juga kita terbatas oleh waktu, mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Dan thank you ya untuk Anda pendengar Star FM yang juga sudah bergabung di malam hari ini, Star Auto Tech Blitz, bersama narasumber kita ada Mas Wiwin, yang beliau adalah inovator kendaraan listrik yang ada di Jogja, bengkel Omah Ijo. Mobil Ijo. Yeah, Mobil Ijo. Omah Ijo itu punya teman saya itu, Omah Ijo, tapi dia makanan nih. Mobil Ijo ya. Itu anunya loh, filosofinya banyak loh itu Mas. Mobil Ijo itu bisa mobil listrik Jogja. Ijo itu juga artinya go green. Oh, okay. Itu jadi ada filosofinya seperti betul, itu ya. Yeah. Oke, sukses dengan mobil hijau. Terima kasih. Dan pendengar Star FM, kalau Anda ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut bersama Mas Wiwin, Anda bisa menghubungi di sosial medianya Mas Wiwin @mobilijo ya. Mobil Ijo Jogja. Mobil Ijo Jogja. Disambung ya IG saya. Mobil Ijo Jogja disambung semua ya. Betul. Oke. Di situ Anda bisa bertanya-tanya, siapa tahu juga kendaraan listrik Anda bermasalah, Anda bisa konsultasikan sama pakarnya, sama expertnya. Terima kasih Mas Win sudah menyempatkan waktunya malam-malam seperti ini, dingin-dingin seperti ini, sudah bersedia hadir ke studio untuk berbagi pengalaman dari dulunya ya. Betul. Ya, pendengar Star FM, demikian tadi bincang-bincang kita di Star Auto Tech Blitz malam hari ini. Saya Arif Mujono undur diri, dan selepas ini saya masih akan kembali menjadi teman Anda di DJ Emso. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Star FM Inspiring Sound. Thank you sudah bergabung dalam Star Auto Tech Blitz. Star Auto Tech Blitz, excellent through passion.